Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Zulkarnain, channel yang selalu mengabarkan alur cerita dan sinopsis Saleha hari ini, tanggal 31 Agustus 2024. Mimin selalu berdoa semoga penonton semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada video ini Mimin akan mengulas alur cerita sinopsis sinetron Saleha episode hari ini 31 Agustus 2024. Sebelum menonton episode selanjutnya, ada baiknya penonton mengetahui sinopsis sinetron Saleha hari ini 31 Agustus 2024. Tidak ingin berlama-lama, Nando nekat langsung bilang ke Saleha untuk melamarnya. Sebelum Mimin membocorkan alur cerita dan sinopsis sinetron Saleha episode 106 yang akan tayang hari ini 31 Agustus 2024 nanti malam jam 18:15 waktu Indonesia Barat di stasiun kebanggaan kita SCTV. Bu Heni, ibunya Nando, sedang berada di dapur di rumah Pak Rahmat. Pagi itu ingin minum air putih, lalu membuka kulkas dan mengeluarkan sebotol air putih. Saat Bu Heni sedang memegang dan air putih dan sebotol gelas, tiba-tiba datanglah Bu Siska dengan marah-marah dan merampas gelas yang sedang dipegang oleh Bu Heni. Karena kaget, maka jatuhlah gelas tersebut dari tangan Bu Heni. Bu Heni lebih terkejut lagi karena saat itu Bu Heni melihat di belakangnya ternyata ada Bu Siska yang tadi merampas gelas yang ada di tangannya. Terlihat wajah Bu Siska sangat marah kepada Bu Heni. Siska mengatakan kepada Bu Heni bahwa Bu Heni hanya boleh berada di ruangan yang disediakan oleh Pak Rahmat saja, sedangkan dapur ini adalah milik Bu Siska. Bu Siska berkata kepada Bu Heni, jangan injak kaki di dapur ini, pergi dari sini. Begitu kata Bu Siska kepada Bu Heni, tentu saja Bu Heni gak diam begitu saja. Lalu Bu Heni bilang ke Siska, Siska, apa-apaan sih kamu ini kayak anak kecil? Untunglah saat itu Bella datang dan menenangkan Bu Heni. Bella berkata kepada Bu Heni, biar Bella aja yang beresin pecahan gelas yang berserakan di lantai ini. Ibu masuk aja ke kamar ya, nanti biar Bella yang bawakan air minum untuk ibu ke kamar ibu. Lalu dijawab oleh Bu Heni, Bella, alhamdulillah, untung kamu segera datang. Bu Siska yang ada di situ marah kepada Bella. Kata Bu Siska, Bella, kenapa sih kamu bela perempuan ini? Kamu ingat kan anaknya telah menyakiti kamu dan dia nggak pantas dikasihani. Bella langsung memotong perkataan Bu Siska. Bella berkata dengan nada marah kepada Bu Siska, Tante, stop. Melihat Bella bersih tegang dengan Bu Siska, lalu Bu Heni menenangkan Bella dan minta maaf kepada Bella sambil berkata, Bella, maafkan ibu ya, seharusnya ibu tidak memintamu membawa air minum ke kamar ibu, nak. Ibu ke kamar dulu ya, nak, kata Bu Heni kepada Bella. Lalu Bella pun menjawab, ya udah, ibu ke kamar aja ya, nanti air minumnya biar Bella yang bawakan. Terima kasih ya Bella, kata Ibu Heni sambil meninggalkan Bella dan Siska di dapur. Setelah Bu Heni pergi, lalu Bella bertanya kepada Bu Siska, Tante ini apaan sih? Tante kayak anak kecil. Bu Siska menjawab, biarin aja, Tante akan membuat dia merasa nggak betah tinggal di rumah ini. Tante nggak sudi tinggal serumah dengan dia. Bella hanya bisa menarik napas panjang saja melihat sikap tantenya. Selanjutnya di kantin duduk bertiga, ada Bella, Bara, dan Saras, pacarnya Bara. Saleha membuka pembicaraan, Nando kemana ya? Kok belum datang juga? Bara pun meledek Saleha, Cici, ada yang kangen sama ayangnya. Melihat muka Saleha yang tersipu malu karena ledekan Bara, Saras pun berkata, Bara, gak boleh gitu dong. Lalu Saras pun bertanya kepada Saleha, Kak Saleha, memang udah jadian sama Bang Nando? Saleha jadi salah tingkah dan berkata, apa sih kalian? Gak ada yang pacaran juga, kata Saleha sambil tersipu malu. Lalu Saleha melanjutkan perkataannya, ya wajar dong aku khawatir. Memang kalian gak khawatir gitu?
Nando sampai sekarang belum nyampe juga. Siapa tahu terjadi sesuatu yang buruk sama dia. Apalagi sekarang kan dia tinggal di rumah Pak Rahmat. Mendengar kata-kata Saleha barusan tentu saja mengagetkan Bara dan Saras. Serempak Bara dan Saras berkata berbarengan, "Apa? Kok bisa Kak Nando tinggal di rumah Om Rahmat sekarang?" tanya Bara. "Karena keselamatan Pak Rahmat sedang terancam, biar. Jadi kemarin ada orang yang mencoba membunuh Pak Rahmat lagi," jelas Saleha kepada Bara dan Saras. Saras dan Bara pun kaget setelah mengetahui bahwa ada orang yang mau membunuh Pak Rahmat. Saras bertanya kepada Saleha, "Siapa orang yang mau membunuh Pak Rahmat itu, Saleha?" Saleha pun menjawab, "Nah itu dia, kita belum tahu orangnya, makanya sekarang Nando dan Bu Heni tinggal di rumah Pak Rahmat supaya bisa menjaga keselamatan Pak Rahmat," jelas Saleha panjang lebar. Menanggapi penjelasan Saleha, Bara pun memberikan analisanya dan berkata, "Tapi aku yakin sih Kak, pelakunya memang ada di dalam rumah Pak Rahmat itu sendiri Kak. Tapi sayangnya kita gak bisa buktiin." Saleha pun berkata, "Makanya itulah sebabnya Nando dan Bu Heni tinggal di sana, supaya kalau pelakunya mencoba melakukan hal itu lagi kepada Pak Rahmat, Nando bisa cepat menangkap pelakunya," kata Saleha. Setelah itu pun, Nando yang ditunggu-tunggu oleh Saleha pun datang. Saleha langsung bertanya kepada Nando, "Jadi gimana Nando, apakah kamu sudah tahu siapa pelakunya yang tega ingin menghabisi Pak Rahmat? Atau ada orang yang kamu curigai?" Nando pun berpikir sejenak dengan raut wajah serius lalu menjawab, "Aku sih curiga dengan Bu Siska dan Ferdi, tapi aku belum bisa pastiin itu karena aku belum punya bukti apa-apa. Gak bisa menuduh mereka juga sih." Saleha, Bara, dan Saras pun mengangguk-angguk tanda setuju dengan kata-kata Nando. Bu Siska dan Bu Dita sedang ngobrol di dalam mobilnya Bu Siska duduk di belakang kemudi, sedangkan Bu Dita duduk di kursi di sebelahnya. Bu Siska bertanya pada Bu Dita, "Menurut kamu, apakah Nando akan mengantarkan mereka ke sini?" Bu Dita pun menjawab, "Ya, Nando mana mungkin membiarkan dia sendirian Bu, pasti diantarlah." "Benar juga," kata Bu Dita, karena tak berselang lama terlihatlah mobil yang dikemudikan oleh Nando, membawa Saleha dan Bara di kursi samping Nando. Bu Dita dan Bu Siska melihat mereka dari dalam mobil. Dita berkata kepada Bu Siska, "Tuh kan, benar apa kataku." Sementara itu, Nando, Saleha, dan Bara pun turun dari mobil. Bara masuk ke rumahnya, sementara Nando dan Saleha ngobrol di luar. Bara masuk ke dalam rumahnya dan ditanya oleh Pak Darmawan, "Kakakmu mana Bara?" Bara menjawab, "Ada di luar, masih ngobrol sama Nando." Alur cerita dan sinetron Saleha hari ini tanggal 31 Agustus 2024. Sementara itu Saleha bertanya kepada Nando, "Apa yang kamu mau katakan padaku Nando?" tanya Saleha kepada Nando. Nando pun mulai bercerita masa lalunya ketika awal mula pindah ke Jakarta. Bu Heni waktu itu bilang ke Saleha, "Kalau kamu di Jakarta, kamu harus cari Saleha. Kamu harus minta maaf kepada Saleha. Kamu jelasin kepada Saleha semua kejadian itu." Nando yang akan menceritakan kejadian itu kepada Saleha berusaha mengumpulkan keberaniannya. Berkali-kali Nando menarik napas panjang sampai Saleha bilang, "Biasa aja, cerita apa yang kamu mau sampaikan kepada aku Nando?" Nando pun lagi-lagi menarik nafas panjang berkali-kali sampai Saleha heran dibuatnya. Nando pun mulai berbicara, "Jadi Sal," belum selesai Nando berkata, tiba-tiba datanglah Bu Siska. Bu Siska berkata, "Oh, jadi kalian di sini berdua-duaan. Jadi ini alasannya kamu meninggalkan Bella, keponakan saya, di hari pernikahannya. Ternyata kamu ingin menikahi Saleha kan?" tanya Bu Siska kepada Nando. "Selera kamu itu rendah ya Nando," kata Bu Siska lagi. Saleha berusaha mengingatkan Bu Siska supaya jangan membuat keributan di daerah rumahnya. Bu Siska pun tetap menghina Saleha dengan berkata, "Kamu kan perempuan Saleha, tapi kok begini kelakuannya?" Nando pun marah mendengar kata-kata hinaan Bu Siska kepada Saleha. Kata Nando, "Bu, Ibu jangan jaga ucapan Ibu ya.
Kenapa sih Bu suka banget menghina Saleha dengan ngomongin Saleha yang enggak-enggak? Saleha itu enggak ada hubungannya dengan apa yang saya lakukan, Bu, kata Nando. Bu Siska pun tak kalah emosi berkata, biarin aja. Biar semua orang di sini tahu bahwa dia adalah janda genit yang telah merebut calon suami keponakan saya, Bella, dan membuat Bella malu. Nando pun menjawab Bu Siska, kenapa sih Bu? Ya saya tahu, Ibu ingin saya keluar dari rumah Pak Rahmat kan? Sementara itu Pak Darmawan dan Bara yang ada di dalam rumah mendengar pertengkaran antara Bu Siska dan Nando di luar. Kata Bu Siska, saya lebih peduli dengan keponakan saya, Bella, yang telah hancur hatinya karena kamu tinggalkan dia di hari pernikahannya. Mendengar suara ribut-ribut di luar membuat Pak Darmawan dan Bara pun keluar. Bersamaan dengan itu, Dani, saudara kembarnya Azam, pun datang ke situ. Nando bilang bahwa batalnya pernikahan antara Nando dan Bella disebabkan oleh masalah keluarga Ibu Siska sendiri. Bu Siska masih saja menghina Saleha dengan mengatakan, bukan karena masalah keluarga saya, tapi biar semua orang tahu bahwa kamu Nando batal menikah dengan Bella keponakan saya karena ulah Saleha, janda genit yang bermesra-mesraan dengan laki-laki lain. Di luar dugaan semua yang ada di situ, Nando pun berkata bahwa Nando akan melamar Saleha. Sontak semua yang ada di situ, Saleha, Bu Rizka, dan Dani, adiknya, adik kembarnya Azam, kaget mendengar bahwa Nando akan melamar Saleha. Nando berkata dengan mantap kepada Bu Siska, sesegera mungkin saya akan melamar Saleha. Saya akan bicara kepada ibu saya dan juga saya akan minta ayah saya untuk datang melamar Saleha secara resmi. Bukan main kagetnya Bu Siska mendengar kata-kata Nando. Saleha pun bertanya kepada Nando, jadi ini yang tadi kamu mau omongin sama aku? Nando, tolong jawab aku. Apa maksud kamu ngomong gitu sama aku? Kata Saleha. Nando berkata dalam hati, bukan Sal, itu sesuatu yang akan aku sampaikan kepadamu tadi, tapi aku harus melakukan hal ini untuk menghentikan Bu Siska mempermalukanmu. Dani yang melihat kejadian itu ingin menemui Nando, tapi nggak jadi karena dia berpikir bisa-bisa Dani mempermalukan dirinya sendiri. Dani pun mengirim pesan singkat kepada Bella, kita harus segera ketemu, ada hal mendesak yang harus kita bicarakan. Sementara itu Bu Siska berkata kepada Nando, enggak Nando, kamu ini bercanda kan? Kamu ini enggak serius kan? Kamu ngomong gitu supaya saya berhenti menghina Saleha. Nando pun membalas ucapan Bu Siska, saya sangat serius Bu, saya sangat serius dengan ucapan saya tadi. Saya akan segera menikahi Saleha. Pak Darmawan dan Bara pun datang ke tempat itu. Pak Darmawan bertanya kepada Bu Siska, Bu Siska, ada apa dengan Bu Siska? Kenapa Ibu selalu datang menemui putri saya Saleha dan selalu bicara kasar sama dia? Ada apa Bu? Kita di sini semua juga tahu bahwa putri saya memang janda, tapi dia menjanda bukan atas kemauan dia sendiri, tapi atas kehendak takdir ilahi. Dia dipisahkan maut dengan almarhum suaminya yang beberapa bulan yang lalu meninggalkan kita. Dan Bu Siska juga tahu kan, Nando di sini dia laki-laki bebas. Dia tidak terikat dengan hubungan atau pernikahan dengan siapapun. Itu artinya baik Nando maupun Saleha, mereka berhak untuk saling mencintai. Jadi ada apa sama ibu? Kenapa jadi ibu yang gak rela? Kata Pak Darmawan kepada Bu Siska. Bu Siska pun berkata, Pak Darmawan, saya tahu siapa Nando. Nando itu bicara gak serius, itu konyol. Dia itu bercanda. Langsung dipotong oleh Nando. Bu, saya sangat serius Bu. Ini di sini mumpung ada bapaknya Saleha, Pak Darmawan, ada adiknya Saleha, Bara, biar semuanya tahu bahwa niat saya untuk menikahi Saleha adalah serius.
Nando pun melanjutkan, Pak Darmawan, saya ingin melamar Saleha putri Bapak dan sesegera mungkin saya akan mengajak Bapak saya untuk datang melamar ke sini. Bu Siska pun pergi meninggalkan tempat itu. Nando pun pamit kepada Pak Darmawan, Saleha, dan Bara. Sementara itu, Bu Siska menurunkan Bu Dita di tengah jalan. Bu Siska marah kepada Bu Dita karena gara-gara ide gila Bu Dita membuat si Ibu Siska menjadi malu di depan Saleha dan semua orang tadi. Bu Siska pun meminta kepada Bu Dita bagaimanapun caranya harus bisa membatalkan pernikahan Nando dan Saleha. Sementara itu, di Bu Dita berdiri sendirian di pinggir jalan, datanglah Nando. Nando bilang bahwa kalau dia nanti sudah punya bukti bahwa Bu Dita yang ingin mencelakai Pak Rahmat, Bu Dita bahkan dijebloskan ke penjara. Sementara itu, Pak Darmawan, Saleha, dan Bara pun masuk ke rumah. Pak Darmawan terlihat menangis, membuat Saleha dan Bara bertanya-tanya, apakah gerangan yang membuat Pak Darmawan menangis? Rupanya Pak Darmawan bahagia karena Saleha akan menikah dengan laki-laki yang dia cintai, yaitu Nando. Pak Darmawan berjanji akan segera sembuh dan akan membuat pernikahan yang megah buat Saleha untuk menebus segala kesalahannya selama ini kepada Saleha. Di sisi lain, Heni yang sedang mengaji di rumah Pak Rahmat dimarahi oleh Bu Siska karena mengira Bu Heni ingin merebut Pak Rahmat. Bu Siska pun dimarahi oleh Pak Rahmat dan menjelaskan bahwa Bu Heni dan Nando tidak akan keluar dari rumahnya. Pak Rahmat pun menjelaskan bahwa rumah itu dibeli dengan uang tabungan pendidikan milik Bu Heni dan Nando anaknya. Nampaknya ada rahasia Nando di masa lalu akan diungkap oleh Isabella menjelang hari pernikahan Nando. Apakah Saleha akan memaafkan Nando yang pernah menculiknya dulu? Buat yang penasaran dengan keseruan sinetron Saleha, jangan lupa nonton sinetron Saleha hari ini episode 31 Agustus 2024 malam ini hanya di SCTV. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.